Selamat malam, Mas. Lanjut. Jadi di sini aku mau presentasi sistem reproduksi. Kan ada dua, jadi ada sistem reproduksi pria sama wanita. Nah, jadi yang pertama itu aku bakal jelasin sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, jadi penis itu organ luar yang berfungsi sebagai alat reproduksi untuk hubungan seksual dan saluran keluarnya sperma dan urina. Nah, lalu yang kedua itu ada epididymis. Nah, fungsi epididymis itu sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma sebelum ejakulasi. Nah, lalu selanjutnya ada skrotum. Jadi fungsi skrotum itu adalah untuk melindungi testis, mengatur suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma, lebih dingin untuk suhu tubuh. Lalu selanjutnya ada uretra. Jadi, fungsi uretra itu, adalah membawa urine dari kandung kemih keluar tubuh, mengalirkan sperma saat ejakulasi. Lalu selanjutnya ada testis. Nah, fungsi testis itu, adalah untuk menghasilkan sperma, menghasilkan hormon testosteron, hormon utama pria. Lalu yang selanjutnya ada vas deferens. Itu berfungsi untuk saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Nah, lalu juga mengatur sperma ke uretra saat ejakulasi. Lalu selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu berfungsi menghasilkan cairan putih susu yang melindungi dan memelihara sperma, membantu menetralkan asam dalam uretra dan vagina. Lalu selanjutnya ada rektum. Nah, rektum itu berfungsi untuk menyimpan feses sebelum dikeluarkan. Rektum mana rektum? Lalu selanjutnya ada sakrum, yaitu membantu menyokong tubuh dan melindungi saraf-saraf di sekitar pinggul. Lalu selanjutnya ada kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berfungsi sebagai organ tempat penampungan urine sebelum dikeluarkan melalui uretra. Lalu selanjutnya ada vesicula seminali. Nah, itu untuk memberi energi bagi sperma agar bisa berenang menuju sel telur. Lalu selanjutnya ada kelenjar borbordanal, yaitu untuk melumasi uretra dan menetralkan sisa urin yang asam agar sperma tidak rusak. Nah, lalu yang selanjutnya yang terakhir ada tulang panggul, yaitu untuk melindungi organ dalam, termasuk organ reproduksi. Nah, selanjutnya itu ada contoh penyakit organ reproduksi. Jadi yang pertama itu ada orchitis, yaitu peradangan pada testis yang menyebabkan nyeri. Lalu selanjutnya, terus yang selanjutnya itu ada penyakit organ reproduksi. Nah, yang pertama itu ada orchitis. Nah, itu tuh adalah peradangan pada testis yang menyebabkan nyeri dan pembekakan. Lalu yang kedua itu ada priapisme, yaitu kondisi ketika penis mengalami ereksi yang persisten dan menyakitkan. Lalu selanjutnya adalah cara menjaga organ reproduksi. Nah, selanjutnya ada cara menjaga organ reproduksi. Nah, jadi yang pertama itu menjaga kebersihan. Terus menerapkan gaya hidup sehat, melakukan hubungan intim yang aman, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Lalu, cara agar terhindar dari pornografi yaitu adalah menghindari tontonan yang berbau pornografi, membangun kesadaran diri sendiri bahwa pornografi itu tidak baik, dan menjauhi pergaulan bebas. Nah, lalu cara terhindar dari perilaku yang tidak sesuai dengan organ reproduksi itu adalah dengan menghindari pergaulan bebas dan menghindari menonton video pornografi. Lalu selanjutnya di sini aku mau jelasin
reproduksi wanita. Nah, jadi yang pertama itu ada vagina. Jadi, vagina itu berfungsi sebagai jalan lahir untuk bayi, saluran keluarnya darah menstruasi, dan jalur masuknya penis saat berhubungan seksual. Nah, lalu yang kedua ada serviks. Nah, itu berfungsi sebagai gerbang antara rahim dan vagina, memungkinkan darah menstruasi keluar dari rahim dan sperma masuk ke rahim untuk pembuahan. Nah, jadi yang ketiga itu ada prementrium. Nah, itu berfungsi sebagai lapisan pelindung rahim dari gesekan organ-organ lain di sekitarnya. Lalu yang keempat itu ada endometrium, ya berfungsi siklus menstruasi, pembentukan plasenta dan implantasi embrio. Lalu selanjutnya ada ovarium. Jadi fungsi ovarium itu adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. Nah, lalu selanjutnya ada saluran tuba. Jadi fungsi saluran tuba itu adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai tempat pembuahan sel oleh sperma. Nah, lalu selanjutnya ada embrio. Jadi embrio itu berfungsi sebagai tahap perkembangan setelah zigok atau hasil pembuahan sel telur oleh sperma sebelum menjadi janin. Nah, terus yang selanjutnya ada fundus uteri. Jadi fundus uteri itu berfungsi sebagai tempat menempelnya plasenta, tempat berkembangnya janin, dan membantu proses persalinan. Lalu yang selanjutnya ada rahim. Jadi rahim itu berfungsi sebagai tempat implantasi sel telur, melindungi dan memberikan melindungi dan memberikan nutrisi pada janin. Selanjutnya ada Fimbriae. Jadi itu tuh berperan penting dalam reproduksi, menangkap sel telur dan mengarahkan sel telur. Nah, selanjutnya ada ligamen ovarium. Nah, itu tuh bekerja sama untuk menjaga kestabilan ovarium. Baru yang selanjutnya ada myometrium. Jadi itu tuh berfungsi sebagai lapisan otot tengah pada dinding rahim, terus membantu bayi keluar saat persalinan. Baru yang selanjutnya itu ada kanal serviks. Jadi itu tuh berfungsi sebagai jalan masuknya sperma ke rahim. Terus jalan keluarnya darah menstruasi dan bayi saat lahiran. Nah, baru selanjutnya itu ada pengertian dan pembentukan orientasi seksual. Jadi, orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang yang cenderung ke emosional, romantis, dan seksual terhadap individu lain, seperti orang yang memiliki orientasi heteroseksual atau ketertarikan dengan lawan jenis. Lalu, homoseksual atau gay atau lesbi. Selanjutnya ada biseksual atau ketertarikan dengan keduanya. Aseksual atau tidak tertarik pada siapapun, dan panseksual atau tertarik pada seseorang tanpa memandang gender dan identitas. Lalu selanjutnya ada penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama itu ada kista ovarium. Jadi kista ovarium itu adalah kantong cairan yang tumbuh dalam ovarium yang menyebabkan nyeri dan gangguan kesuburan. Lalu yang kedua ada vaginitis. Jadi vaginitis itu adalah peradangan pada vagina yang menyebabkan rasa gatal, perih, dan infeksi. Nah, cara menjaga organ reproduksi itu adalah dengan cara menjaga kebersihan, menerapkan gaya hidup sehat, terus melakukan hubungan intim yang aman, lalu dan menggunakan pakaian yang tepat. Nah, lalu refleksi saya tentang sistem alat reproduksi ini adalah kita harus menjaga alat reproduksi kita dengan baik. Kita telah diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna, maka dari itu kita harus menjaga tubuh kita dengan baik
dan tidak boleh dirusak. Itu saja presentasi dari aku. Nah, sekarang Mama kasih tanggapannya. Jadi dari yang pertama female productive system yang perempuan ya, Mama mau tanya dulu yang laki-laki ya. Ini yang pertama kan yang laki-laki nih. Nah, dari vesikula karena apa yang kamu kasih ke Mama tidak selengkap apa yang kamu gambarkan dan kamu terangkan ya. Jadi mungkin Mama yang ada di gambar Mama aja gitu sih. Dari mulai testis, untuk testis tadi buat apa? Testis. Ini menghasilkan sperma. Nah, itu. Dari rangkaian punya reproduksi laki-laki ini, Mama kira bukan hanya dengan membaca atau kamu menerangkan kepada Mama, tapi benar-benar paham. Gitu sih menurut Mama ya. Kamu benar-benar mengerti nih misalnya kantung kemih, oh punya kantung kemih laki-laki seperti ini gunanya untuk ini, benar-benar bukan hanya dibaca tetapi mengerti gitu loh. Karena kan beda ya, untuk membaca dan mengerti itu beda jauh gitu. Ketika orang hanya membaca tapi dia nggak ngerti apa sih yang dimaksud kantung kemih, terus vas deferens, uretra itu maksudnya gimana sih? Kalau orang baca kan secara baca nih, secara kita yang nggak ngerti, ya udah uretra ini seperti ini. Tapi ketika kita ngelihat gambar, oh uretra ini tempat apa tadi Kakak bilang? Nah itu yang dijelaskan tadi itu. Nah, jadi langsung kebayang di sini gitu. Kalau secara mungkin bukan IPA ya, ini biologi ya. Bukan IPA, mungkin orang-orang akan berpikir ini adalah punya laki-laki gitu kan, reproduksi laki-laki pasti bayangannya kan ke sana. Nah, tetapi karena ini jurusnya ke IPA fine-fine aja. Kalau ini memang kita memang belajar IPA tuh seperti ini. Ini biologi, ini jatuhnya ke biologi. Jadi apa yang sudah Kakak jelaskan ke Mama bukan hanya dijelaskan, hanya dibaca, tetapi Kakak harus bisa mengerti ya. Jadi, oh ini fungsinya testis ini untuk menghasilkan sperma ini. Oh jadi ketika digabungkan dengan si reproduksi female perempuan ini ya, female perempuan. Jadi Kakak harus paham, oh serviks ini kenapa terjadinya serviks? Kan kebanyakan kanker serviks ya, perempuan itu kanker serviks. Nah, sebenarnya jadi ini vagina ini, tahu ya vagina di situ sudah dijelaskan, Kakak sudah jelasin reproduksi perempuan dan reproduksi laki-laki. Apa yang sudah Kakak jelaskan kalau Mama bilang, Kakak harus juga mengerti bahwasanya setiap reproduksi yang dihasilkan oleh laki-laki dan perempuan itu memiliki apa ya namanya resiko ya. Resiko tadi kan ada Kakak bilang di laki-laki ada prostat ya, nah kan ya? Laki-laki tadi ada prostat ya kan ya, terus di perempuan ada serviks, ya itulah yang dihasilkan kadang-kadang orang yang sekarang ini bahasa-bahasa penyakit ya, oh iya laki-laki nih prostat, serviks gitu. Ya mungkin Mama sih enggak sepaham itu ya karena udah lama banget belajar biologi entah tahun kapan. Tapi setidaknya dengan cara kamu menjelaskan seperti ini, Mama senang sih, cuman bukan hanya menjelaskan secara kamu membaca buku, tetapi benar-benar kamu itu paham loh yang, oh vagina ini kamu nggak usah baca buku jadi, oh vagina ini gunanya fungsinya ini, vagina ini seperti apa. Karena itu punya perempuan kayak gitu, itu milik perempuan dan oh serviks ini nih bakalan seperti ini kalau orang melahirkan dan ada pembuahan, bahkan ada orang menstruasi dari sini nih ovarium. Kakak harus paham juga, bukan hanya sekedar membaca dan membaca ya. Kalau Mama sih pengennya benar-benar paham juga apa yang telah dipelajari dibaca nih ya, pas udah dibaca kayak menghafal istilahnya ketika orang menjelaskan tetapi hanya menghafal kan berbeda dengan, "Oh ya aku mengerti nih, ini yang harus dijelaskan," kayak gitu ya. Mama sih seneng, hebat, luar biasa. Udah mulai ini, Kakak udah mulai lancar lah menjelaskan dengan Mama gitu ya. Ya mungkin itu aja sih Kak, Kakak harus lebih mengerti lagi pembawaannya, miometrium, terus bertahapannya harus lebih ngerti lagi, oke? Hebat, oke hebat.
Ya udah, shalom. Shalom, semangat belajarnya.